Hai pendengarku, balik lagi di konten kami Horor podcast version nih. Apa kabar semuanya? Gue doain semoga selalu baik-baik aja ya kan. Yang jomblo semoga cepat dapat pacar. Yang belum dapat kerjaan, gue doain semoga bisa cepat dapat kerjaan ya kan. Amin. Jadi di episode kali ini nih, gue dapet kiriman cerita. Dan dia udah sering sih ngirimin ceritanya. Sebelum-sebelumnya juga udah pernah ngirimin ceritanya. Dan sekarang ngirimin ceritanya lagi. Dan menurut gue cerita ini menarik banget untuk dibawain. Ya, gue dapet kiriman cerita ini dari Titan. Mungkin kalau kalian yang udah tahu sebelumnya, dia ini udah sering banget ngirimin cerita-cerita tentang pengalamannya. Jadi sekarang dia ngirimin ceritanya lagi. Dan cerita ini gak kalah seru. Menurut gue ini seru banget. Oh ya, nama Instagramnya si Titan Fahmi. Mungkin kalian tinggal cari aja. Di episode kali ini dia ngirimin cerita tentang kayak wewe gombel gitu sih. Dan menurut gue ceritanya serem banget dan seru banget. Ya udah, mungkin gak usah berbasa-basi lagi nih, gue gak usah banyak-banyak ngomong. Langsung aja simak videonya berikut ini. Halo, aku Titan. Kisah ini terjadi pada tahun 2008 ketika aku masih kelas 1 SMP. Jadi waktu itu azan maghrib berkumandang. Aku dan bapakku biasalah kita berangkat ke musola untuk sholat maghrib berjamaah. Musola itu jaraknya gak terlalu jauh dari rumahku, kira-kira 300 meter. Aku berjalan dengan ayahku. Terus kemudian sampainya di musola, kami pun sholat berjamaah. Setelah pulang, kemudian Pak RT tiba-tiba memberikan pengumuman untuk mengadakan rapat dadakan bagi para bapak-bapak yang ada di kampungku waktu itu. Terus kemudian bapakku hanya menyuruh aku untuk pulang duluan. Terus kemudian aku pulang. Setelah itu tidak lama bapakku pun pulang dan aku menanyakan ada apa, kok ada rapat dadakan seperti itu. Aku bertanya penasaran kan. Bapakku cuma jawab enggak ada apa-apa, mulai sekarang sholat maghrib di rumah dulu aja ya, jangan sholat ke musola dulu sementara ini. Aku hanya mengangguk waktu itu, padahal aku kayak masih penasaran gitu kan, apa sih, ada apa gitu kan. Ya udah, aku tidur waktu itu. Besok pagi, jadi aku berangkat sekolah biasa gitu kan. Aku jalan kaki ke sekolah, soalnya sekolahnya emang deket kan, lumayan deket lah, gak terlalu jauh dari rumah gitu kan. Datang ke kelas, di kelas biasalah rame gitu kan, orang-orang pada, teman-temanku tuh pada ngobrol gitu, rame lah, ricu gitu. Ya aku mah cuek aja waktu itu. Ya udah, aku duduk di kursiku di meja gitu kan. Terus kemudian tiba-tiba ada yang menepuk pundakku waktu itu, dan dia sambil bilang, "Hey." Ya waktu itu aku kaget kan, kata aku, ada apa gitu kan, ngagetin banget gitu kan. Terus temanku itu bilang, temanku ini namanya, sebut saja namanya Indra. Di si Indra ini ngomong, "Hey, kamu dengar nggak waktu kemarin yang diomongin di musola?" Kata Indra ini. Aku jawab, "Enggak, bapakku cuma bilang nggak ada apa-apa, jadi aku nggak tahu apa yang mereka bicarain." "Emang ada apa?" kata aku gitu. Temanku bilang, ada yang ngelihat penampakan wewe gombel. Aku langsung kaget dong, maksudnya wewe gombel gitu kan. Ya terus pas aku waktu ngomong gitu kan, keburu guruku datang gitu kan buat ngajar. Ya udah, dari situ kita nggak terusin lagi obrolan itu. Jadi sampai kita pulang jam 12:30 waktu itu pulang,
kita biasa pulang itu jalan kaki kan, jalan kaki. Kita waktu itu berempat, aku dan 3 temanku, itu ada Indra, Laila, dan Rifki. Mereka bertiga biasa emang bareng tuh berempat kita pulang. Jadi kita pulang itu nyari rute yang paling cepat, biasalah biar cepat sampai rumah. Kita lewat rute yang ada kebun dan pemakaman umum waktu itu. Kita nggak mikir takut lah, karena mikir kayak itu siang kan. Jadi kita itu pulang, tapi kita harus ngelewatin satu jembatan. Jadi jembatan ini tuh yang kecil banget. Jadi jembatan itu dibuat dari dua bambu, dua bambu gitu kan. Yang bambunya itu sedang lah, nggak gede-gede banget, yang ditali pakai rotan. Jadi bambunya itu terbentang dari sisi sungai ini sampai sisi sungai ini, jadi bawahnya sungai deras banget. Jadi kita harus ngelewatin jembatan bambu itu dan pegangan sama kayak akar gede gitu yang sengaja emang dibikin, yang sama dia terbentang dari sisi kiri sama sisi kanan dari sungai itu. Ya udah, kita biasalah jalan, emang udah biasa, jadi kita nggak takut sebenarnya. Terus kita jalan lah ngelewatin jembatan itu. Kemudian tiba-tiba Indra itu berhenti di tengah jembatan. Jadi semuanya kan jadi terhenti kan, semuanya nggak berhenti jalan, karena kalau kita jalan kan nabrak si Indra gitu kan. Ya kita kan takut di situ, karena takut roboh kan si jembatannya, karena terlalu banyak kan, 4 orang gitu, 4 anak di jembatan, di atas jembatan itu. Si Indra bilang gini, katanya dia ngelihat sosok di saung di kebun. Jadi itu ada kebun terus ada saung. Nah si Indra ngelihat ada satu sosok di situ. Kita pun juga pas ngelihat, emang bener ada satu sosok di situ. Nah di situ si Indra langsung lari dari tengah jembatan itu, dia langsung lari ke sisi ujung sana gitu kan. Sisi ujung, maksudnya sisi ujung tujuan kami ya, bukan balik lagi, dia nggak balik lagi, sisi ujungnya kan. Kami pun sama gitu kan, langsung lari juga. Pas lari itu kita diem di situ, bukannya kita pergi gitu kan, ninggalin si sosok itu. Malah si Indra itu ngajak kami buat ngendap-ngendap, kita pengen tahu itu sosok apa. Jadi sosoknya itu dia ngebelakangin arah kami. Jadi rambutnya putih, tergerai panjang, tapi masih ada kayak rambut hitam-hitamnya gitu. Dia duduk di saung itu. Kita pakai kayak perasaan kita kan takut banget kan. Waktu itu kita ngendap-ngendap sambil pegangan berempat, tapi si Indra yang di depan, terus kemudian Laila, Rifki, dan aku di belakang. Aku paling belakang waktu itu. Kita ngendap-ngendap mau tahu itu tuh sosok apa gitu kan. Tapi pas di tengah-tengah kita ngendap-ngendap gitu, si Rifki tiba-tiba lari, dia pengen kencing, katanya aku pengen kencing. Dia lari ke pohon kecapi yang tinggi gede banget. Waktu itu kan masih kampung ya, masih banyak pohon-pohon gede lah, di kebun kan apalagi. Terus tiba-tiba pas kami nengok ke arah Rifki, dia lagi kencing. Pas kita nengok lagi ke arah saung, situ nggak ada apa-apa. Di situ nggak ada sosok yang tadi kami lihat. Tiba-tiba kami mendengar suara teriakan Rifki. Terus kemudian kami melihat lagi kan, menoleh ke arah pohon kecapi itu. Terus kami ngelihat Rifki udah lari, dan kami ngelihat di situ ada sosok nenek Ijah. Jadi itu ternyata bukan sosok yang aneh-aneh gitu, itu ternyata nenek Ijah. Terus ya kami pun dipanggil, pada kesini gitu kan, Pak Nenek Ija bilang gitu kan, kenapa nggak langsung pulang ke rumah. Terus ya kami jawab, minta maaf gitu kan ke Nenek Ija, kami kira sosok-sosok yang lain gitu ya. Nenek Ija cuma ketawa, iya. Terus Indra tanya, kenapa kok nggak Asep sih, biasanya Asep yang jagain kebun, kalau kami biasa pulang sekolah kami sering ngeliat Asep, bukan nenek. Terus kata nenek, iya Asep lagi bantu orang tuanya di sawah, jadi ya nenek paksa buat gantiin Asep buat jagain di sini, soalnya kan suka banyak babi-babi hutan gitu kan. Ya udah, ya kita ngerti lah, oke. Jadi si Asep ini tuh
Dia teman kami juga, cuman dia kelas 5 SD waktu itu, 5 atau kelas 4 SD waktu itu. Ya udah kami pulang, nenek Ija ngasih beberapa ya sayuran gitu kan buat kami kasih ke orang tua kami gitu. Kami pun pulang gitu. Pulanglah, sampailah kami di rumah masing-masing. Aku masuk rumah terus ngasih sayuran itu ke ibu. Terus kata ibuku, ini dari mana? Aku jawab dari nenek Ija. Oh, kalian ketemu nenek Ija? Iya, tadi pas pulang. Yaudah, aku disuruh mandi terus makan kan. Habis makan ya aku santai-santai lah nonton TV waktu itu, sore kan, menjelang sore. Terus kemudian jam 3 sore kalau nggak salah waktu itu, bapak pulang dari kerja kan. Bapak bilang kayak gini, kalian sudah tahu. Jadi aku di situ waktu itu sama adekku ya, sama adekku. Adekku tuh masih kecil lah, di SD kelas 2 lah, kelas 2 apa kelas 3 gitu. Bilang kalau misalkan kalian sudah tahu kan, soalnya sudah pasti tahu tentang kisah wewe gombel itu, penampakannya itu. Terus kata aku, iya aku mengangguk gitu kan. Nah sekarang kalian harus tahu jangan pernah keluar malam ya. Itu perintah bapakku dengan tegas. Ya sudah, ya kita hanya ngangguk aja waktu itu. Setelah itu jam 7 malam kalau nggak salah, setengah 7 lah, habis maghrib waktu itu, jam setengah 7 atau jam 7 malam, aku dengan adikku dan ibuku waktu itu lagi nonton TV ya. Kita ketawa-ketawa lah nonton acara, waktu itu acara pelawak gitu ya. Kita nonton rame lah gitu kan, ketawa-ketawa gitu kan. Tapi tiba-tiba di luar itu ricuh, banyak orang yang rame banget gitu kan, manggil-manggil satu nama, yang satu nama itu aku tahu gitu, Asep. Jadi orang-orang di luar itu manggil-manggil nama Asep waktu itu. Kemudian ibuku kan jadi penasaran, buka pintu, terus kemudian dia ngeliat tiga temanku yang kemarin, yang siang tadi, si Rifki, Laila, sama Indra itu lari ke dalam rumahku. Terus kan dia panik banget, mereka panik. Terus ditanya sama ibu, kalian emang kenapa? Kalian nemuin apa gitu? Emang ada apa? Ya terus Laila jawab, itu katanya Asep katanya hilang, belum ketemu lagi, kata si Laila. Terus kan ibuku langsung nutup pintu kan waktu itu. Pokoknya itu suasananya, atmosfernya tuh udah nggak enak banget waktu itu. Terus semuanya, maksudnya aku, semua anak-anaknya, adekku, si Indra, si Rifki, si Laila, terus langsung ngumpul gitu kan, karena takut banget gitu kan. Sambil kita ngambil selimut, terus kita selimutin lah semuanya, sambil baca-baca ayat Al-Quran waktu itu kan. Setelah itu di tempat lain, di tempat warga-warga itu, si Pak RT nanya ke bapaknya si Asep waktu itu, namanya Pak Nurdin. Kata Pak Nurdin bilang gini, saya nggak tahu waktu itu si Asep disuruh ibunya buat ngambil timun di kebun deket sawah waktu itu pas azan maghrib. Tapi pas azan maghrib udah beres, si Asep malah nggak pulang lagi. Disamperin ke sana, tiba-tiba dia udah nggak ada di situ. Kita bingung, sampai pulang sampai jam segini Asep belum pulang gitu kan. Ya udah, kata Pak RT, kita masih mikir, kita masih dugaan kalau Asep telah diambil sama wewe gombel waktu itu. Ya sudah, semuanya kembali ke rumah buat ambil peralatan dapur waktu itu, kayak wajan, kayak panci, kayak alat-alat dapur gitu kan, sambil menabu-nabu sampai ricuh banget, pokoknya sampai rame banget. Jadi katanya kalau misalkan ada makhluk itu, kita dianjurkan untuk menabuh itu sampai rame banget, katanya biar si makhluk itu tuh kayak ngerasa risih gitu, sampai dia buat ngasih gitulah, ngasih si anaknya buat kembaliin gitu kan. Pokoknya sampai jam setengah 1 malam itu belum ketemu si Asep, belum sama sekali ketemu.
Semua warga udah kayak nyamperin ke pohon-pohon gede. Maklum lah di sana masih banyak kan pohon gede, kayak tempat-tempat yang kita anggap itu angker, ke pohon-pohon kebun-kebun bambu kayak gitu kan, di kebun hutan gitulah pokoknya mah. Gelap banget kan, jadi mereka cuma modal obor waktu itu kan, obor sama senter gitu kan, biar membantu mereka gitu nemuin si Asep ini. Suatu ketika ada satu pemuda, dia tiba-tiba teriak gitu kan, histeris teriak, katanya dia ngelihat si makhluk itu lagi terbang gitu loh, ngelayang-layang di atas gitu sambil teriak gitu. Itu manggil, woi gombel kayak gitu kan. Terus semua warga kan langsung nyamperin si pemuda itu kan. Jadi mereka pada ngumpul di situ, ada apa itu tadi ngelihat si makhluk itu, kata si pemuda itu kan. Terus ngelihatlah si salah satu warga ada ngelihat ada anak kecil di situ di pohon bambu di sekitaran kebun bambu di situ. Dia ada lumbung padi waktu itu di situ, terus di belakangnya ada kebun bambu gitu yang banyak banget, yang tinggi-tinggi banget gitu bambunya, gede-gede banget. Di situ ada anak kecil di tanah kekelungkup gitu loh, kayak apa ya, tidur gitu tapi kayak telanjang, dia nggak pakai apapun. Terus ngelihat ternyata itu si Asep dengan pandangan yang kosong, pokoknya mah mukanya itu kayak nggak punya sukma gitu, apa sih, nggak punya jiwa gitu kan. Dia ngelihat langsung lah si bapaknya langsung ngegendong si Asep, terus langsung kan dibawa lari ke rumahnya. Itu kan dari hutan kebun gitu ke rumahnya gitu kan. Udah dari situ warga memutuskan untuk pulang ke rumah dulu gitu kan. Pas besoknya barulah semua warga rame banget di rumahnya si Asep, terus nanyain ke si Asep gitu kan. Ya si Asep waktu itu disuruh sama ibunya buat ngambil mentimun, tapi si Asepnya kan agak bete gitu, males, ngapain sih nyuruh-nyuruh terus gitu kan, sambil bete lah disuruh tapi sambil kesel gitu kan. Ya dia tetap jalan ke kebun buat ngambil timun pas azan maghrib. Tapi pas datang ke kebun, dia ngeliat ada nenek lagi. Si Asep ini anggapnya tuh ada nenek lagi duduk. Si Asep kira itu neneknya, nenek Ija yang waktu siang itu ketemu sama kita berempat ya, sama aku, Laila, Rifki sama Indra waktu itu. Dikira si Asep itu neneknya. Pas disamperin Asep kaget karena itu dia lihat tuh bukan neneknya tapi kayak ibu-ibu gitu yang lebih muda kayaknya dari si neneknya, yang ngajak ngomong gitu kan. Ya si Asep nanya, ibu lagi apa di sini, maksudnya nanya lah gitu kan. Saya mau ngambil mentimun, ini kebun orang tua saya gitu, kenapa ada ibu di sini, kata si ibu. Enggak, ibu tersesat katanya. Ibu nggak tahu, nggak tahu ini ada di mana gitu. Kamu mau anter nggak, cari rumahnya ibu? Terus kata si Asep, oh ya udah, iya oke gitu kan. Si Asep karena dia mau bantuin dia kan orang situ, jadi tau lah gitu jalan-jalannya. Pasti Asep mau bantuin kan, dia ngikutin si ibunya. Dia ngikutin si ibunya sampai katanya dari situ si Asep udah nggak inget lagi. Pokoknya kata dia si ibunya itu ngasih makanan katanya, tapi makanan tuh kayak, maaf ya, kayak kotoran ya, kotoran manusia gitu kan. Tapi kata si Asep itu dipaksa dia buat makan kotoran itu gitu kan. Nah dari situ si ibunya tuh kan marah karena si Asep nggak mau. Si ibunya marah dan wujudnya berubah, jadi dia kayak punya, maaf ya, punya payudara itu gede banget dan itu sampai tanah ya. Mungkin gambaran kalian, mungkin kalian bisa menggambarkan kayak gimana. Ini cerita asli dari si Asep itu. Ya setelah itu warga pun ya mulailah mereka berbenah, dan para sesepuh di sana itu jadi kayak buat ritual agar makhluk-makhluk itu tidak mengganggu warga-warga di sana kan. Setelah itu semakin lama kisah itu pun hilang.
Maksudnya orang-orang sudah tidak mengingat kisah itu lagi dan semuanya kembali normal. Tapi kemudian terjadi kejadian lagi.